Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Yohanes ada 7 mujizat tercatat di dalam Injil Yohanes. Ada 7 mujizat. Ini hanya tercatat di dalam Injil Yohanes. Yang pertama, Yesus bisa mengubah air menjadi anggur. Amin, saudara. Yang kedua, Yesus juga menyembuhkan anak pegawai istana yang mengalami sakit yang luar biasa. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang sudah 38 tahun. Berapa tahun? Ada yang di sini sakit lebih dari 38 tahun atau sama 38 tahun? Enggak ada kan? Artinya Yesus sanggup menyembuhkannya 38 tahun. Yang di bawah 38 tahun itu mah kecil, kata Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pasti dia sanggup menyembuhkan. Yang 38 tahun, yang lumpuh, yang tidak punya harapan, bisa disembuhkan. Bukan dengan cara dia harus ke kolam dan dia harus menenggelamkan tubuhnya ke kolam karena dia nggak mampu. Tapi Yesus melakukannya dengan caranya sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yesus juga memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Mujizat jasmani, kecukupan, keuangan juga Tuhan bisa berikan kepada kita semua. Bukan hanya penyakit, bukan hanya pemulihan keluarga, tetapi pemulihan keuangan juga bisa Tuhan lakukan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin, katakan amin. Yesus berjalan di atas air, artinya Yesus bisa berjalan di atas segala kemustahilan. Saya ulangi, Yesus berjalan di atas air bukan artinya kita harus ikut berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara, hati-hati, saudara akan tenggelam. Berjalan di atas air artinya Yesus bisa mengatasi segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Yang tidak bisa menjadi bisa buat Tuhan. Yang keenam, Yesus juga menyembuhkan orang buta, saudara. Bukan hanya yang lumpuh, yang buta pun disembuhkan. Yang buta sejak lahir pun bisa disembuhkan. Dan yang luar biasa, puncaknya, Yesus juga bisa membangkitkan orang mati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di sini belum ada yang mati kan? Halo, di sini semua masih hidup. Yang mati saja bisa dibangkitkan, apalagi yang sakit pasti bisa disembuhkan. Amin, saudara. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Di dalam Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 12. Saya tidak akan panjang lebar, Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan dengan cepat. Orang lumpuh yang disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia atau Yesus ada di sebuah rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan apa, saudara? Firman. Memberitakan apa? Firman kepada mereka. Iman timbul dari pendengaran akan apa? Firman. Jadi sementara Bapak Ibu ada di tempat ini, buka telinga Bapak Ibu Saudara, buka hati untuk mendengar apa? Firman. Dan ketika Bapak Ibu mendengar firman, iman kesembuhan itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nggak perlu mungkin ditumpang tangankan. Sementara firman disampaikan, Tuhan bisa menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Gak perlu mungkin dioleskan minyak, Tuhan sanggup menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Sementara engkau mendengar firman Tuhan, iman saudara akan bangkit. Iman saudara akan menyentuh jubah Yesus. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Rintauli, seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sudah sembuh. Kapan perempuan itu sembuh, saudara? Sebetulnya sebelum dia jamah sudah sembuh itu. Amin, saudara. Itulah iman, saudara. Belum terjadi apa-apa, belum disentuh, dia sudah mengalami kesembuhan. Itu sebetulnya. Amin, saudara. Dan dikatakan ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Ada seorang yang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Saudara, tilam itu tempat seperti tandu gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Karena rumah ini penuh ya. Bayangkan kalau ini penuh dan ada orang lumpuh di depan, saudara, satu orang di tandu, nggak bisa masuk, semuanya penuh. Dia harus jebol atap dan dia turunkan, saudara. Tandu itu tepat mungkin di depan
Yesus. Amin saudara. Dan itu yang terjadi. Ya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat yang kelima, ketika Yesus, ayat yang kelima, slide yang berikutnya. Ketika Yesus melihat apa? Baca bersama. Iman siapa? Iman mereka. Artinya iman dari banyak orang, 4 orang, bahkan orang yang lumpuh pun saudara, saya percaya dia pun beriman untuk apa? Sembuh. Kalau dia nggak beriman untuk sembuh, mungkin dia nggak mau dibawa. Ngapain bawa-bawa saya? Amin, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena orang lumpuh ini juga punya iman. Setelah diceritakan oleh 4 orang itu ada Yesus loh di rumah tetangga kita. Ayo kita ke sana. Kalau orang lumpuh itu nggak punya iman, saya rasa dia akan tolak. Ngapain? Saya dengar rumahnya itu udah penuh, nggak bisa masuk. Tetapi di sini dikatakan ketika Yesus melihat siapa saudara? Iman mereka. Saudara, tim SPOS datang dengan membawa iman. Halo, amin. Mana teman-teman SPOS, angkat tanganmu. Iya, mereka datang bukan dengan membawa apa-apa saudara. Iya, mereka datang dengan membawa iman dan menyaksikan saudara yang datang hari ini akan mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berharap saudara yang datang dengan sakit juga punya iman. Satukan iman kita dan kita akan lihat how great is our God. Betapa besar ya Tuhan kita. Amin saudara. Kalau saudara belum punya iman, dengarkan firman Tuhan ini. Sementara saudara dengar firman, iman saudara akan muncul. Dan iman kita digabungkan bersama-sama untuk melihat mujizat itu terjadi di tengah-tengah kita. Amin saudara. Jadi ketika Yesus melihat apa? Iman mereka. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, apa saudara? Nah ini saudara, ini aneh ya. Ya, dikatakan hai orang lumpuh, anakku, dosamu sudah diampuni. Bukan dikatakan apa? Sembuh, bangkit dan berjalanlah. Saudara, ada banyak masalah di dunia ini itu karena dosa. Memang tidak semua penyakit disebabkan oleh dosa, tapi ada banyak masalah dan penyakit itu disebabkan oleh yang namanya apa? Dosa. Jadi jangan anggap remeh, jangan anggap kecil yang namanya dosa, saudara. Jangan anggap remeh, jangan anggap kecil yang namanya dosa. Ayat yang ke-6, ini respon dari orang-orang yang ada di sekitar rumah tersebut, saudara. Di situ dikatakan ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, ayat 7, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat yang ke-8, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Berapa saudara berpikir Yesus nggak bisa mengampuni dosa? Mungkin saudara juga yang datang pada hari ini ada yang berpikir, siapa Yesus bisa mengampuni dosa? Dia manusia biasa. Saudara dengar baik. Dengar baik apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Ayat yang ke-9. Ya, coba perhatikan nih, ayat yang 9 menarik sekali. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan mana yang lebih mudah menurut saudara? Ya, berkata dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mana yang lebih mudah? Menurut saya dua-duanya mudah. Halo. Menurut saya dua-duanya mudah buat Yesus. Tapi untuk mengampuni dosa, Yesus perlu mati, saudara. Saudara bayangkan, untuk mengampuni dosa manusia, Yesus perlu mati di atas kayu salib. Perlu menderita di Taman Getsemani, perlu disalibkan, dipaku, dihajar habis-habisan, dicambuk, ditombak, saudara. Untuk mengampuni dosa. Tapi untuk menyembuhkan penyakit, saudara baca di dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yesus menyembuhkan dengan cara yang gampang banget, amin saudara. Dengan cara yang sederhana. Jadi kalau ditimbang-timbang mana yang lebih susah? Yang lebih susah adalah mengampuni dosa.
Tapi Alkitab katakan di dalam 1 Korintus, untuk yang susah saja Yesus mau lakukan untuk kita. Untuk yang susah saja dia bisa lakukan. Untuk mengampuni saudara, mengampuni dosa saudara, membawa saudara keluar dari neraka, masuk ke dalam surga yang merupakan sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin bagi manusia, tidak mungkin bagi agama-agama lain pun saudara, tetapi itu mungkin bagi Tuhan. And he did it, dia lakukan itu. Apalagi hanya menyembuhkan. Apalagi hanya menyembuhkan. Bagi orang-orang yang mungkin gak mengenal Yesus, waduh impossible, mana mungkin masuk surga, mana mungkin dosaku diampuni, disucikan. Tetapi itu sudah dilakukan oleh Yesus. Jadi untuk yang susah saja, yang tidak mungkin saja Yesus lakukan dengan cara apa? Mati di atas kayu salib. Apalagi hanya untuk menyembuhkan yang namanya sakit penyakit saudara. Hanya membuat saudara yang lumpuh nggak bisa jalan. Hanya untuk yang cancer bisa sembuh, yang sakit jantung bisa pulih, yang sakit ginjal bisa disembuhkan saudara. Itu hal yang sederhana buat Tuhan Yesus. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-11. Kukatakan kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi setelah Yesus menyelesaikan masalah dosa, Yesus menyembuhkan sakit penyakit dari orang lumpuh itu. Ayat 12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh adalah kisah yang mengingatkan kita betapa dahsyatnya iman kepada Yesus. Betapa pentingnya iman kepada Yesus yang mentransformasi kehidupan seseorang secara utuh. Dan pentingnya yang kedua adalah apa saudara? Menjadi berkat buat orang lain. Tadi Ibu Rintauli menyaksikan, kemudian dia kenalkan siapa? Jenny Hutasoid. Dia kenalkan orang lain lagi kepada SPOS. Ya, memperkenalkan sebetulnya bukan kepada SPOS tapi memperkenalkan kepada Yesus yang sanggup menyembuhkan itu saudara. Jadi kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini adalah kisah yang mengingatkan kita betapa yang pertama dahsyatnya iman kepada Yesus yang mentransformasikan kehidupan orang lumpuh itu. Dan pentingnya saudara membantu orang lain. 4 orang itu membantu orang lumpuh itu untuk bertemu dengan Yesus dan mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Saya berharap saudara-saudara setelah saudara sudah disembuhkan, jangan lupa untuk menjadi alat bagi orang lain supaya mereka juga percaya kepada Yesus. Amin saudara. Nah, apakah transformasi yang dialami oleh orang lumpuh ini? Ada 3 transformasi. Transformasi itu adalah sebuah perubahan yang total. Yang pertama, transformasi secara apa? Rohani. Nah, ini penting saudara. Dikatakan, hai anakku, dosamu sudah Ini adalah transformasi rohani. Dan transformasi rohani ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali buat kita semua saudara. Saudara mungkin sakit dan disembuhkan. Tetapi kalau saudara tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau sakit lagi, one day mungkin tidak perlu sakit, engkau dipanggil Tuhan bisa juga. Tetapi rohmu tidak diselamatkan, apa gunanya? Amin saudara. Amin saudara. Kesembuhan itu hanya sementara di dunia ini saudara. Tetapi keselamatan itu kekal selama-lamanya. Alkitab berkata apa? Buat apa kita memiliki semua dunia kalau kita kehilangan nyawa kita? Amin saudara. Jadi yang pertama transformasi secara rohani. Yang kedua baru secara apa saudara? Fisik. Dan orang itu pun bangun dan mengangkat tempat tidurnya. Ayat yang ke-12. Jadi transformasi yang pertama yang paling penting saya ingin sampaikan transformasi rohani. Yaitu saudara, hidup saudara percaya kepada Yesus. Ketemu Yesus, ngalami Yesus. Undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah transformasi yang terpenting di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mungkin gak disembuhkan, gak apa-apa. Asal hidup saudara mengalami keselamatan dari Tuhan. Amin saudara. Tapi kalau disembuhkan, puji Tuhan. Dan Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Amin. Jadi yang kedua secara fisik. Yang ketiga, nah ini penting saudara. Secara apa? Secara mental dan secara sosial.
Karena dikatakan, Yesus berkata setelah orang lumpuh ini bangkit, dia katakan apa? Pulanglah ke rumahmu dan pergilah keluar di hadapan orang-orang itu. Saudara, ada satu pengharapan yang baru. Saya bayangkan dia adalah seorang bapak. Saya bayangkan dia adalah seorang bapak yang mungkin punya istri, mungkin punya anak, saudara. Ketika dia disembuhkan, ada satu pengharapan yang baru. Ketika dia disembuhkan, dia bilang dulu saya nggak bisa kerja, sekarang saya akan menjadi bekerja dan saya akan bisa memberikan makanan, minuman buat anak-anakku, menjadi berkat buat orang di sekitarnya. Dia pergi keluar, saudara, ketemu dengan banyak orang yang dulu mungkin dia dilecehkan, yang dulu mungkin dia dianggap kecil karena nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi setelah dia bangkit, dia berjalan, saudara, dia punya pengharapan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupannya seperti laki-laki yang lain. Amin, saudara. Ini transformasi. Yang pertama secara rohani. Saya percaya transformasi rohani terjadi di tengah kita. Yang kedua, saya percaya juga transformasi fisik, kesehatan, pemulihan, kesembuhan akan terjadi di tengah-tengah kita. Dan yang ketiga, yang penting juga transformasi secara mental. Saudara yang gak punya pengharapan, saudara orang yang mungkin putus asa, hari ini saudara pulang dengan memiliki pengharapan yang baru. Saudara akan pulang dengan satu mentalitas yang luar biasa. Karena engkau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan engkau mengalami kesembuhan dari Tuhan. Amin, saudara. Nah, bagaimana transformasi itu terjadi? Ini yang penting. Sebelum saya menutup firman Tuhan hari ini yang penting. Bagaimana supaya saya juga mengalami transformasi itu? Yang pertama, ada orang-orang yang empati. Saya bersyukur ada tim SPOS, saudara. Sahabat peduli orang sakit. Yang punya empati, yang merasakan penderitaan orang yang sakit kanker, mengalami penyakit jantung, saudara. Ya, tim SPOS ini bisa merasakan betapa susahnya, betapa sulitnya menjadi orang-orang yang mengalami penderitaan karena sakit penyakit. Walaupun mereka belum pernah mengalami itu, tetapi mereka berusaha bisa merasakan itu, saudara. Bukan simpati, orang banyak simpati, betul. Tapi ini empati, artinya saudara menempatkan diri, tim SPOS menempatkan diri bersama-sama dengan saudara. Itu luar biasa, saudara. Ini yang dimiliki oleh Yesus. Amin. Ini yang dimiliki oleh Yesus. Yesus penuh dengan belas kasihan. Dikatakan di situ orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, ada 4 orang tadi, digotong oleh 4 orang. Mereka punya empati yang luar biasa. Saya bersyukur Tuhan membangkitkan tim SPOS di Jakarta. Dan saya berdoa Tuhan membangkitkan tim SPOS di Medan juga. Supaya kota Medan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ini yang dibutuhkan hari-hari ini, saudara. Bukan sekedar orang yang berkata, oh kasihan ya sakit, oh kasihan. No. Dunia membutuhkan orang yang menjadi sahabat. Amin, saudara. Bukan cuma ngomong kasihan ya lu susah. Ya udah dah lu terimalah, nasib lu memang gitu. Enggak, saudara. Tapi dunia membutuhkan orang yang bergandengan tangan. Amin. Yang mau bergandengan tangan, yang mau memapah, yang mau repot menolong orang yang lumpuh itu, mau bayar ongkosnya, bikin tandu dulu, saudara. Ya susah-susah harus jebol atap, harus ganti lagi. Orang yang punya rumah pasti marah, lu enak aja jebol atap gua, lu ganti. Diganti sama dia, saudara. Amin, saudara. Jadi ada orang-orang yang empati. Yang kedua adalah saudara, bagaimana transformasi terjadi? Yang pertama harus ada orang-orang yang empati. Saya berharap saudara yang nanti disembuhkan, ya, saudara menjadi orang-orang yang empati juga kepada orang lain. Yang kedua ada iman. Katakan bersama, ada iman. Ketika Yesus melihat iman mereka, bukan iman satu orang, iman mereka lebih dari satu. Dan saya sudah katakan di tempat ini kita ada lebih mungkin dari 50 orang di tempat ini. Dan kita punya iman untuk melihat kuasa kesembuhan terjadi di tengah-tengah kita. Katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ada iman. Tim SPOS datang, ada 17-18 orang datang dengan iman untuk melihat kesembuhan terjadi di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Ada iman. Mari kontribusi iman saudara dengan kami semua. Amin. Kontribusikan iman saudara. Kontribusikan semua yang ada di tempat ini. Kontribusikan, ayo kumpulan iman.
tabung iman di tengah-tengah pertemuan hari ini. Kumpulkan iman sebanyak-banyaknya, sehingga sebanyak-banyaknya orang sakit yang hadir pada hari ini semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kontribusikan iman. Kita nggak tarik persembahan, tapi kita tarik iman saudara. Amin. Kita tarik iman saudara untuk kumpul sama-sama. Jadikan satu iman itu, dan kita akan lihat kuasa Tuhan yang bekerja. Jadi yang pertama ada orang-orang yang empati. Bersyukur dengan MDC Medan bisa menyambut dengan empati apa yang didapatkan melalui SPOS. Tuhan Yesus mendorong kita untuk pergi ke tempat ini, saudara. Itu bukan keinginan kita, tapi keinginan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Yang kedua ada iman yang kita butuhkan hari ini, malam hari ini kita butuh iman. Dan yang ketiga ini yang paling penting. Bilang kiri kanan, ini yang paling penting. Apa yang paling penting? Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku.